Oke semuanya, kembali lagi dengan Oni sama kalian di sini. Di video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang membuat gua membuka lowongan dibutuhkan One-chan yang baik hati, penyayang, overpower, dan tentu aja harus memiliki boba. Maksud gua harus memiliki jiwa One-chan sejati. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat memencet tombol subrek dan like di bawah. Dan jangan lupa buat share sebanyak mungkin agar semua anime yang kalian sukai bisa gue lanjutkan di tiap minggunya. Oke, langsung saja. Tolong kenalkan One-chan kalian ke gue biar gue bisa ngelepas titel jomblo gue. Dan mari kita mulai alur ceritanya. Wantan areba cukup. Scene dibuka dengan menampilkan Asahi yang sedang adu mekanik dengan seekor slime. Hanya dengan ngebasmi seekor slime saja, sudah membuat NPC berkedok MC ini ngos-ngosan dibuatnya. Berbeda dengan Asahi yang kelewat noob, Maya justru kelewat overpower. Meski dirinya mampu membasmi banyak slime sekaligus, dirinya tetap memuji sang adik yang telah mampu membasmi seekor slime. Dan dimulailah kehidupan seorang NPC berkedok MC dengan One-chan brokonnya yang kelewat OP di isekai. Scene berpindah memperlihatkan Siegfried yang sedang kewalahan menghadapi sesosok wanita iblis. Siegfried nampak tak percaya karena padahal mereka pernah mengusir naga dari kota mereka. Namun mereka malah berakhir tanpa perlawanan di hadapan wanita iblis itu. Wanita itu pun menjawab dengan simpelnya, di mana dirinya yang merasa jauh lebih kuat dari seekor naga. Dan begitulah bagaimana pertireng naga dimusnahkan oleh sesosok wanita iblis. Wanita itu merasa bosan karena selalu mengalahkan musuhnya dengan sekali serangan. Di lain sisi, mengetahui sang kakak yang bersin, Asahi pun memberikan rompinya. Karena menduga kakaknya yang terkena flu gara-gara pakaiannya yang dirasa terlalu terbuka. Namun seperti biasa, otak sengklek Maya membuatnya ingin dihangatkan oleh adiknya sendiri. Singkat cerita, merasa tak enak karena harus terus bergantung pada Maya, Asahi nampak berangkat ke Gold sangat pagi. Sang kakak yang masih belum menyadari kepergian adiknya. Namun entah bagaimana, Maya menyadari adiknya yang tidak ada di kamarnya. Setelah memasukinya, Maya mendapati sang adik yang pergi entah kemana. Hal itu membuatnya mengecek sudah berapa lama Asahi pergi dari sana. Hebatnya, Maya dapat mengetahui Asahi yang belum pergi jauh hanya dari kehangatan yang tersisa di kasur adiknya itu. Namun tak cukup sampai sana, otak sengklek yang sudah gak bisa dibenerin lagi membuatnya menerjang kasur Asahi. Di posisi Asahi, dirinya yang sedang mencari quest mudah malah direkomendasikan untuk mengambil misi dengan tingkat kesulitan gak ngotak. Dengan liciknya, Asahi berkata dirinya sedang ingin menjalankan misi mudah di dekat kota mereka. Untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu kota dalam bahaya, dirinya ada di dekat sana untuk membantu mereka. Untungnya, Tanya dapat dengan mudahnya dibohongi oleh Asahi. Tanya kemudian merekomendasikan misi memetik jamur pelangi di hutan Claudio. Merasa misi itu mudah, Asahi merasa Maya tidak dibutuhkan untuk misi semacam itu. Hal itu jelas saja membuatnya menerima misi tersebut. Setibanya di hutan Claudio, Asahi dapat dengan mudahnya menemukan banyak sekali jamur pelangi di sana. Hal itu membuatnya baru menyadari, meski lokasinya saat ini sangatlah mudah untuk menemukan jamur itu, namun tak ada satupun petualang yang datang ke sana. Setelah beberapa saat, Asahi baru menyadari sesuatu. Mengira beruang akan muncul saat itu juga, namun secara tiba-tiba melihat beruang besar di hadapannya,
membuat Asahi harus berlari dari kejaran beruang ganas itu. Asahi yang tak ingin bergantung pada sang kakak mencoba untuk melawan balik beruang itu. Sangat tidak berguna. Jamur yang dilempar oleh Asahi hanya dimakan begitu saja oleh si beruang. Namun sesaat kemudian, sihir dahsyat yang muncul secara tiba-tiba itu membuat Asahi terpental cukup jauh. Dirinya kemudian mendarat tepat di sebuah puding alami. Dari sihir dahsyat tadi sampai sensasi empuk di kepalanya, Asahi mengira orang itu adalah sang kakak. Namun ternyata やっぱり俺は姉がいないとダメダメで。おお、わらわを姉と呼ぶか。terkejut karena orang itu bukanlah Maya, Asahi semakin dibuat keheranan karena terdapat tanduk di kepala wanita di hadapannya itu. Wanita itu kemudian bertanya, mau sampai kapan Asahi memeluk dirinya. Meskipun tak mengenali Asahi, namun wanita itu nampak senang karena dipanggil kakak olehnya. Baru saja berterima kasih, wanita itu memberitahukan rasa terima kasih Asahi yang terlalu cepat. Karena mereka berdua yang tengah dikepung oleh segerombolan beruang. Wanita itu pun menenangkan Asahi karena dirinya menganggap semua beruang itu sangat lemah. Setelah membereskan segerombolan beruang tadi, muncullah seekor beruang raksasa yang dapat berbicara. Di mana wanita itu rupanya mengetahui jika berburu beruang dalam jumlah besar, maka akan munculkan penjaga hutan Claudio yang bernama Kaisar Bir. Kaisar Bir rupanya mengetahui siapakah sosok wanita di hadapannya itu. Sesosok iblis yang suka menguji kekuatannya pada sesamanya. Dan nama dari wanita itu adalah Kilmaria sang perusak. Meskipun Kaisar Bir terlihat kuat, namun di hadapan Kilmaria, Kaisar Bir hanyalah beruang biasa. Sembari melindungi Asahi, serangan dahsyat Kaisar Bir barusan dapat dengan mudahnya ditahan oleh Kilmaria. Alasan dibalik Kilmaria yang melindungi Asahi lagi, tak lain karena Kilmaria yang sudah tercandu-candu karena panggilan kakak dari Asahi tadi. Kilmaria kemudian meminta Asahi untuk mundur dari sana, karena kali ini adalah gilirannya. 今度はこっちのターンじゃ。クリムゾンフルレイズ。 Dahsyat sekali, Kaisar Bir tadi dibuat lenyap tak bersisa. Singkat cerita, Asahi menyadari kekuatan Kilmaria yang dirasa setara dengan sang kakak. Kilmaria kemudian memperkenalkan diri sebagai leader pasukan Raja Iblis, satu dari 6 jenderal iblis, Kilmaria sang perusak. Mendengar sontak saja membuat bulu kuduk Asahi berdiri. Melihat wajah Asahi yang ketakutan, membuat Kilmaria menenangkannya. Karena dirinya tak akan mungkin menyakiti orang lemah. Ditambah, Kilmaria yang sudah menganggap Asahi sebagai adiknya memperkuat ucapannya tadi. Akan tetapi, baru saja Asahi lega dengan hal itu, Kilmaria nampak bertanya tentang ikut sahabat Asahi padanya. Mengetahui Kilmaria yang ingin melawannya, Asahi pun berniat kabur dari sana. Namun tanpa disengaja, dirinya menjatuhkan medali ogre yang ia miliki dan menggelinding tepat ke arah Kilmaria. Kilmaria mendapati nama ikut sahabat Asahi di sana, membuatnya auto menargetkan Asahi dan berniat menarik kembali kata-katanya tadi. Di saat yang bersamaan, firasat Maya sebagai seorang kakak membuatnya mengetahui bahwa sang adik sedang dalam bahaya. Setelah itu, ternyata Asahi yang dikejar-kejar oleh Kilmaria. Setelah cukup lama berlari, secara tiba-tiba terletak Asahi yang kembali terpental, namun kali ini dirinya mendarat di puding alami sang kakak. Singkat waktu, setelah Kilmaria bertemu dengan Maya, Maya pun mengungkapkan dirinya yang merasakan adiknya yang sedang dalam bahaya. Asahi no teisou no pinchi da.
Memang rada-rada otak One-chan yang satu ini. Maya mengira Kill Maria yang hendak mengambil kesucian adiknya. Setelah cukup banyak kesalahpahaman dari Maya, Kill Maria yang termakan omongan Maya turut menambah minyak ke dalam bara api. Kill Maria mengatai Maya yang sama terbukanya seperti dirinya, namun Maya memberitahukan Asahi yang sangat menyukai bajunya itu. そうなのか。ちょっとマヤネ。 Di saat Maya yang masih dalam kesalahpahamannya, Kill Maria nampak bersiap untuk melakukan penyerangan. Dan battle epic pun tak terhindarkan. 終わらない。 Mereka pun terkejut karena baru pertama kali menghadapi musuh yang tidak kalah dalam satu kali serangan. Asahi yang melihatnya pun juga menduga kekuatan mereka yang dirasa seimbang. Hanya dari serangan barusan, Kill Maria pun memahami satu hal, yaitu ketenaran yang didapat oleh Asahi berasal dari prestasi Maya. Meski tak ada reaksi, Kill Maria tetap bersemangat dan berniat memulai ronde berikutnya. Melihat itu membuat Maya bersiap, dan kemudian ini yang terjadi. Meski terlihat seimbang, namun Asahi sebagai pengamat menyadari satu hal dari adu mekanik yang sedang terjadi. GG sekali, Maya dapat dengan mudahnya memojokkan Kill Maria. Bukannya menyerah, Kill Maria malah nampak senang dan hendak menggunakan ultinya. いやフルフル。ね。ナイスだ。 Singkat cerita, setelah berhasil mengalahkan Kill Maria, akhirnya Kill Maria menyadari bahwa Maya adalah kakak yang dimaksud oleh Asahi tadi. Di saat dirinya meminta untuk dihabisi, Maya tanpa ragu hendak melakukannya. Akan tetapi, 待った。 ternyata Asahi yang melindungi Kill Maria. Dengan alasan Kill Maria yang telah melindunginya sebanyak 2 kali. Maka dari itu, Asahi yakin Kill Maria bukanlah orang jahat. 私のは家族のスキンシップさ。毎回目血走らせてハーハー言ってますけど。 Kill Maria yang selalu menyebut Asahi dengan sebutan anak muda. Hal itu membuat Asahi meralat ucapannya, di mana dirinya bukanlah anak muda, melainkan Ikusaba Asahi. 姉なら弟の言うこと少しは聞けよな。 Setelah membiarkan Kill Maria hidup, Asahi dan Maya nampak berjalan kembali ke kota. Kill Maria merasa tertarik dengan mereka berdua. 面白い兄弟と出会えたわ。 Dalam perjalanan pulang, baru saja Asahi memuji kakaknya yang habis buy one dengan Kill Maria, tapi nampak tidak kehabisan mana sama sekali. MP 切れで歩けない。おんぶしてくれ。 Bersama dengan kegilaan kakak berotak sengkleknya itu, Asahi nampak berteriak meminta bantuan Kill Maria. Scene ditutup dengan mereka berdua yang selesai makan. Asahi yang meminta kakaknya untuk mandi, Maya pun menurut dan meminta adiknya untuk tidak mengintipnya. Asahi yang sedang asik rebahan didatangi oleh sang kakak yang protes karena Asahi yang sama sekali tidak mengintipnya. 覗くなって言ってたじゃん。 Dan berakhir lalu cerita anime Isekai One Tree Kill Nesan episode kedua. Asahi dapet onesan baru. Yang iri sama Asahi di sini angkat tangan. Kalau kita bicarain dari segi kekuatan, udah jelas Maya lebih unggul. Tapi untuk yang satunya, kayaknya sih ya, Kill Maria jauh lebih besar. Komen di bawah kalau kalian mau. Boba Maya versus Boba Kill Maria. Kalian pilih siapa? So, gua bakalan kasih rating 9,5/10 untuk fanservice yang sangat mantap dari Maya dan juga Kill Maria. Terima kasih buat yang telah melihat dan video, dan sampai jumpa di episode ketiga minggu depan. Bye-bye. 面白い兄弟と出会えたわ。